Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik ya anak-anak. Dan kita akan membahas di tema 4 berbagai pekerjaan subtema 3 yang kita bahas hari ini, yaitu pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 dan 2. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar menilai kejadian berdasarkan dongeng yang anak-anak baca. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pembuatan mebel yang ada di sekitar kalian. Terus yang ketiga, kita akan melihat dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Dan tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah menjelaskan prinsip perspektif pada gambar bentuk. Dan yang terakhir, lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Penilaian kejadian berdasarkan dongeng yang dibaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan bukan anak-anak? Apakah kalian pernah mendengarkan dongeng? Iya, tentunya pernah ya, karena Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Unsur-unsur dongeng sama seperti unsur cerita anak atau karya fiksi lainnya. Unsur-unsur tersebut membangun dongeng dari dalam. Membangun dari dalam itu namanya intrinsik. Unsur-unsur tersebut menjadi aspek penting dalam penilaianmu. Unsur-unsur dongeng. Kita akan belajar apa saja ya anak-anak unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua ada amanat, adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang ketiga ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Yang keempat, perwatakan atau penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak dari tokoh tersebut. Yang kelima itu ada latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa tersebut. Yang keenam ada gaya bahasa adalah corak pemakaian bahasa. Yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang terhadap cerita atau dongeng. Yang kedelapan itu ada konflik. Konflik berkaitan dengan peristiwa. Konflik merupakan kejadian untuk mengembangkan plot atau mengembangkan terjadinya peristiwa pada dongeng. Ayo anak-anak, kita akan membaca sebuah dongeng, perhatikan dengan seksama ya, dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, makan bersama, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa.
Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, dari dongeng tersebut kita bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Masih ingat anak-anak tentang unsur-unsur cerita dalam dongeng? Ada judul. Apa judul dari cerita tadi, anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Nah, tokoh yang ada dalam cerita tersebut ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat-sifat tokoh, apakah sifatnya baik atau tidak baik? Tempatnya di mana? Tempatnya terdapat di pantai. Awal ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya bagaimana? Dan dari dongeng tersebut, anak-anak juga bisa mengambil amanat atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, selain unsur-unsur, kalian juga bisa memberikan pendapat ya anak-anak mengenai cerita tersebut. Bagaimana pendapatmu mengenai cerita tersebut? Apakah sikap yang baik yang harus kita contoh ataukah sikap yang tidak baik? Iya, tentunya sikap yang baik ya anak-anak yang kita contoh. Bagaimana kita bersahabat dengan seseorang, bagaimana kita rela berkorban demi sahabat kita. Misalnya kalau ada sahabat kalian yang sakit, kita harus menengok atau menjenguk atau mendoakan anak-anak atau teman-teman kita yang sedang sakit ya anak-anak. Atau kita bisa memberikan sumbangan kepada teman yang sedang mengalami musibah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita saling tolong-menolong, saling dengan sahabat kita, saling mengasihi dengan sahabat kita. Nah, sekarang amatilah daerah tempat tinggalmu. Apakah terdapat pengrajin? Iya anak-anak, ceritakan tentang seorang pengrajin yang ada di daerahmu. Jelaskan hasil produksinya, barangnya itu apa, sumber daya alam yang dipakai, nama jenis pekerjaan, serta manfaat kegiatannya terhadap masyarakat di sekitar. Mari simak bacaan berikut. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel, itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, anak-anak, berikut kita akan belajar bagaimana proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, pada awalnya kayu itu dipilih anak-anak dari pohon yang sudah ditebang pilih tentunya. Jangan menebang pohon sembarangan. Kemudian kayu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Dan kayu diangkut ke kota, lalu kayu diserut oleh pengrajin sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian diamplas agar halus dan mudah untuk diberi cat. Kayu disusun dan dipaku sesuai bentuk meja yang diinginkan. Kemudian hasil dari itu dibawa ke toko mebel yang sudah berupa meja, kursi, dan lemari dibawa ke toko mebel. Nah, di toko mebel inilah meja kursi itu dibeli oleh pembeli. Nah, itu ya anak-anak bagaimana proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, anak-anak, dalam pembuatan meja dan kursi tentunya kita membutuhkan kayu. Apa yang terjadi anak-anak kalau kayu itu kita tebang tanpa melakukan tebang pilih?
Iya, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida sudah memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Namun saat ini sudah tidak dipungkiri lagi kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan ya anak-anak. Bagaimana tidak? Hutan saat ini sudah banyak yang beralih fungsi sehingga akan mengancam kelangsungan manusia dan juga lingkungan. Banyak hutan yang kini menjadi gundul akibat ulah manusia yang egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan manusia. Bukan hanya manusia saja yang terancam anak-anak, namun juga ekosistem makhluk hidup lain juga terancam. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya anak-anak. Jadi, warna gelap menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Perhatikan dari tahun ke tahun warna gelap semakin habis, warna hijau semakin habis digantikan dengan warna putih. Nah, anak-anak, kira-kira pada tahun 2021 nanti bagaimana keadaan pohon di Kalimantan? Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang sangat penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, anak-anak, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga akan semakin sedikit. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan alam dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali setelah melakukan penebangan pohon. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran 2, menjelaskan prinsip perspektif pada gambar bentuk. Masih ingatkah kamu bagaimana prinsip-prinsip gambar bentuk? Salah satu prinsip gambar bentuk adalah perspektif. Perspektif adalah cara menggambar objek menurut pandangan mata penggambar. Pandangan manusia akan melihat benda yang letaknya jauh tampak lebih kecil anak-anak. Sebaliknya, makin dekat sebuah benda akan tampak semakin besar. Prinsip tersebut kemudian diterapkan pada saat membuat gambar bentuk. Gambar dengan menerapkan prinsip perspektif akan terlihat lebih nyata dan memiliki kesan 3 dimensi. Perhatikan anak-anak gambar perspektif berikut ya. Unsur yang menjadi patokan saat membuat gambar perspektif adalah garis horizon dan titik hilang. Garis horizon adalah garis khayal mata. Letak garis horizon adalah di mana mata kita memandang. Titik hilang adalah titik terjauh anak-anak dari jangkauan mata kita. Titik hilang pada gambar perspektif terdiri atas 1 titik hilang, ada 2 titik hilang, dan ada 3 titik hilang. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan tentang gambar perspektif. Dan kita akan lanjutkan kembali tentang lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Apa ya anak-anak lambang sila ketiga Pancasila? Iya, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila. Pohon beringin menggambarkan bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi rakyat Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Sulur dan akar tersebut menggambarkan bahwa keberagaman yang menyatu dalam wadah negara Indonesia. Pohon beringin dijadikan dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, berikut kita akan
melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama itu ada rela berkorban, kedua cinta tanah air, ketiga mencintai produk lokal atau produk dalam negeri. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Yang kelima, ikut menjaga keamanan lingkungan. Nah, apa ya anak-anak makna dari sila ketiga Pancasila? Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Nah, anak-anak, demikian ya lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap rukun dan bersatu antar teman, antar suku, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Kita tetap menjalin kerukunan. Baik anak-anak, kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah menilai cerita atau dongeng yang terdapat dalam dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua, kita sudah belajar kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dampak dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang selanjutnya, prinsip perspektif pada gambar supaya gambar tersebut menjadi karya 3 dimensi. Dan yang terakhir, lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Apabila anak-anak belum paham dan mengerti, nanti bisa tanyakan langsung kepada Miss Dewi ataupun Mr. Agus. Terima kasih, Tuhan memberkati.